saya ini jadinya sini. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya, pemilik restoran Bali Nyai. Jadi restoran khusus Betawi ya. Iya Pak. Namanya Pak Ibrahim kayak Nabi. Ya Pak. Iya. Begitulah kira-kira. Kita habis makan siang, bawa macam-macam nih Pak Ibrahim ke rumah saya di Parung nih. Barusan makan bertiga sama istri, ikan pecak. Itu yang khas dari restoran Bali Nyai apa Pak Ibrahim? Yang khas itu Pak dekat sini Pak. Iya. Yang khas itu ya makanan tempo dulu lah, makanan Apa misalnya? Makan orang kampung. Saya khas itu ada yang pertama itu ikan cere atau wader. Wader. Ya wader, ada wader pari, ada wader cemplon lah istilahnya. Kalau di di Jakarta orang sebenarnya ikan cere. Ikan cere ya. Kalau di Sunda benter. Kalau di daerah tertentu itu ada sebutnya namanya parai. Parai. Sunda itu parai ya? Parai Sunda, mungkin Sunda atau di Serang itu Banten ada sebut parai sebagian. Kalau di luar Jawa itu orang sebutnya saluang kalau nggak salah. Saluang. Jadi tapi tadi saya makan itu enak juga, itu pecak Betawi ya? Iya, pecak khas Betawi. Bukannya pecak itu Sunda, Pak? Pecak itu Betawi. Betawi ya, Pecak mantap. itu Betawi itu. Jadi lokasinya di mana? Ini apa restoran Bali Nyai ya namanya? Di Tangerang, ujung Bintaro, kebetulan Geraha Raya Bintaro. Bundaran Fortun, dekat Bundaran Fortun. Geraha Raya Bintaro, wilayah Bintaro. Ada ininya, Google Map-nya? Ada. Dari Alam Sutra itu dekat banget ya. Paling 3 menit kalau dari Alam Sutra ya. 3 menit. Iya, 3 atau 5 menit. Ya kalau dari Alam Sutra. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Tapi memang dekat lah kalau dari Alam Sutra. Jadi lebih dekat Alam Sutra, tapi ada posisinya di Geraha Raya Bintaro. Saya pernah makan di restorannya, mantap ya. Saya habisin tuh ikan pecak 1 gratis. Jadi ini tadi dalam rangka apa ke anak ya di sini? Anak di mana Pak? Di anak kebetulan anak saya pesantren di Muhammadiyah Boarding School Bogor, MBS. Paling 5 menit 10 menit kali ya dari Parung ya. Dari sini gampang kan di situ. Ya 10 menit lah, ya. 10 menit lah paling enggak. Kelas 1. Kelas 1 baru masuk. Siapa namanya? Namanya Muhammad Syauqi Ibrahim. Anak ke berapa? 1. Anak pertama. Semua 4. Anak saya 3, tapi istri saya sedang hamil lagi nih. Yang keempat insya Allah doanya nih. Istri yang keempat doanya sedang hamil. Sekalian. Sedang hamil. Istri yang keempat sedang hamil. Istri saya 1 Pak. Anak yang keempat insya Allah. Mohon doanya. Kuping saya salah. Istri yang keempat sedang hamil. Lain ya. Lain. Semoga sehat ya. Amin. Kenapa nggak milih itu Pak? Anak kok di sekolah di MBS nggak ke SMP negeri, SMP swasta yang dekat-dekat rumah? Ini kan jauh ini. Yang pertama itu dulu saya pengen cerita pesantren Pak Yudi, saya pengen cerita pesantren. Kata emak saya waktu kelas SD kelas kayak gini kayak anak saya, orang Betawi ya, emak saya kan ya. Lu ngapain lu pakai pesantren? Itu ilmunya Ustadz Abdul Khair, di kampus saya ada nama Ustadz Abdul Khair. Itu lu pungutin juga kagak habis katanya. Padahal saya tahu orang tua saya waktu itu nggak mampu untuk biayain ke pesantren. Padahal saya tahu. Begitu SMP saya minta lagi pesantren, saya bilang. Kontor nih Mak, atau Bu Ireng nih Mak. Pak Ibrahim mau ke kontor. Mau ke kontor atau Bu Ireng, saya bilang. Saya ngomong lagi. Jawabannya sama. Nggak usah pesantren, itu ilmunya Ustadz Husen. Dulu di kampus saya ada Ustadz Husen, ada Abdul Khair, ada Husen Di Betawi, di Tangerang. Itu lu pungutin kagak bakalan habis katanya. Padahal kagak punya duit. Ya, padahal saya tahu itu jawaban diplomatis. Saya tahu pasti jawaban diplomatis karena waktu itu kayaknya mahal gitu, karena orang tua saya sendiri nggak cukup karena dia jualan sayuran keliling gitu, pakai tampa gitu. Begitu, Bapak. Ibu saya. Ibu Bapak saya dari saya kecil nggak sehat dari saya kecil gitu. Jadi dari saya mulai kecil, jadi ibu saya yang jadi akhirnya gitu, Masya Allah. Jadi dimasukin ke SMP negeri. Saya dimasukin ke SMP negeri. Anak saya alhamdulillah pada minta pesantren semua nih. Yang sekarang dia minta ke pesantren. Nah, saya bilang, pengen saya kan gontor tuh. Emaknya kayaknya saya lihat emaknya, aduh ke gontor kejauhan nengoknya gitu kan. Emaknya kurangin nih, kayak kurang ridho lah. Kurang inilah. Yang deket-deket aja cari pesantren gitu loh. Saya pilih lah Muhammadiyah Boarding School. Saya sudah coba beberapa, ada Muhammadiyah. Tes di Muhammadiyah Arkom tempatnya Adi Hidayat tuh yang Garut. Di Garut, ke sana?
Sana juga nggak lulus anak saya. Oh gitu. Iya, terus Udah coba- tes? Udah tes. Berat ya testingnya ya? Muhammadiyah tuh dari kemarin dari pendaftar itu 720 di Garut ya. Kemudian yang daftar ngalikin formulir itu 520, yang diterima 240. Seleksinya luar biasa. Seleksinya luar biasa karena juga Adi Hidayat dari sana mungkin kali gitu ya. Ketat ya. Ketat. Kalau Nah, ini kalau dapet ini. kalau saya ikut testing kali insya Allah lulus kali ya. Kalau Bapak jadi dosen langsung dari guru di sana Pak Yudi. Dosen jualan donat tidak ada Warkom. Terus jadi tetap kekeh cari yang Muhammadiyah ya. Iya Darul kan? Alkom nggak dapat terus kemana lagi tuh waktu itu? Ya saya coba emang telat saya ngurusinnya nih, anak-anak saya dulu pengen ke DKM. DKM tuh juga lumayan bagus. DKM Darul tuh Quran Mulia ada di Serpong juga. Oh, Cuman terlambat saya masukinnya, katanya udah tes. Terus saya coba ke Nurul Fikri. Depok. Nurul Fikri ada Serang, kemudian ada Bogor, ada Bandung. Saya ajak anak saya, kayak kurang tapi ini gitu loh anak saya. Kurang tapi kerasan apa, saya ajak ke MBS Bogor sini. Baru datang dia main bola gitu kan. Oh, Dia main bola gitu kan. Kayaknya senang ya. Saya pikir yang pertama senang dulu. Saya bilang ini saya masukin ke MBS itu, ya saya pikir dia bisa belajar. Bisa, Dia ya? bisa kalau istilah Pak Yudi, biarin dia menjadi busur panah kan gitu ya. Bush. Gitu ya kalau Pak Yudi gitu kalau ngomong saya liatin tuh. Masa Iya, kayaknya biar dia melesat laksana busur panah. itu ini ya syairnya siapa itu? Siapa Syair itu? Khalil Gibran. Ya? Kader Gibran ya. Luar biasa nih teman saya, orang-orang teman saya tuh hebat-hebat ini wawasannya. Bisa Ngerti aja. dia Khalil Gibran. Nah, Terus saya milih Muhammadiyah karena saya punya ya Muhammadiyah kan organisasi yang cukup. tapi Bapak kan tradisinya NU tuh kalau Betawi ya, kalau misalnya ini siapa guru tuan guru Betawi yang terkenal, guru saya juga itu kayak Syafi'i Azami. Syafi'i Azami kan NU dia. Iya. Bapak NU. jadi- Bapak saya dulu berguru ke situ. Iya, saya juga berguru ke situ di Siratus Syafi'iyah itu kan. Iya, betul. Sama di Gandaria sini Gandaria. Gandaria sama ini kalau saya ikut tafsir di sini Mukathir ya di Iya. Masjid Pondok Pinang tuh Betul, apa? Pondok Pinang. Al-Ittihad ya. Mustafa Yakub ya. Bukan, Mama ini Al-Ittihad Al-Ittihad Pondok Pinang Masjid. Pondok Pinang ya. Kan ngajar di situ tuh Pak Kiai Syafi'i Azami. Iya, mungkin Dulu- kali ya. dulu Saya sebelum- kan generasi beda, itu generasi bapak saya dulu ingat saya. Saya sih Kan umuran Pak Yudi bapak saya iya, berarti. saya mah generasi kolonial. Oh, jadi tradisi NU tapi dari keluarga milih anak buat Muhammadiyah ya? Iya. Apa sih? Apa-apa sama aja lah. Hasyim saya. Asy'ari sama itu sebenarnya mau anak Madalan kan satu gurunya itu Syekh Ahmad Hatib Al Minangkabawi. Nasabnya juga ketemu di nasabnya ketemu sih. Nasabnya Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari dengan Ahmad Dahlan itu ketemu di Kiai, aduh saya agak lupa ya. Terus? Adi Hidayat suka ngulas tuh, saya lihat tuh kalau Adi Hidayat ketemu nasabnya di Kiai Haji. Wow, Mereka masih kan? itu ya? Satu nasab. Terus nasab saya ketemu sama ke mana ya? Nasab saya sebagai tukang donat. Nabi Ibrahim. Oh, tapi happy itu anak ya. Ya saya lihat itu ya, saya lihat kan Sekarang tahun pertama ya? tahun pertama. Berapa bulan dah barusan masuk? Ya, Baru sebulan? 1 bulan ya, 1 bulan. Tapi nggak pengen pulang ya? Enggak, saya datang senang sih dia. Yang penting saya bilang gembira dulu, saya bilang gembira obat yang paling mujarab gitu saya bilang. Udah gembira aja dia, gembira. Dan saya gembira, sangat gembira saya lihat. Tapi kalau dompet saya nggak ada isinya, saya kurang gembira juga tuh. Masyarakat itu, kita daya belinya rendah, kayaknya nggak gembira. iya benar itu. Semua itu kondisinya lagi begini. Ya kalau Pak Ibrahim mah gembira, ada punya restoran. iya, gembira aja saya. Gembira, Gembira obat yang paling mujarab menurut saya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Oh gitu. Tadi Pak Yudi nanya sama saya kan, Apa? kenapa saya pilih Muhammadiyah? Iya. Kenapa? Ya karena Muhammadiyah sudah cukup tua, 1912. Secara sistem menurut saya dari si pendidikan bagus. Walaupun saya tradisi NU misalnya kan. Iya. Kan bagi saya itu saudara-saudara kita semua, cuma Iya, organisasi aja lah. Islam juga. Dan saya berilustrasi karena organisasinya sudah kuat, sudah bagus. Saya bilang sama adik saya, sama anak saya bilang, kalau sistem udah bagus, kalau istilah jualan roti, saya bilang bikin roti, cecek masuk juga tetap jadi roti, saya bilang gitu kan. Saya mudah-mudahan begitu. Mohon doanya nih Pak Ustadz. Wah, doanya ya Pak Ustadz ya. Itu Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim Muhammadiyah apa NU ya? Menurut Pak Ibrahim, kira-kira
Waduh, saya nggak Atau- paham dari sejarah ya. Atau afiliasinya ke ini ya, Harvard Business School ya? Biar kita jadi pada pedagang gitu ya. Iya. Dagang mulu kayak saya dagang mulu. Tapi dagang itu ada bagus. Bagus, yang bilang jelek Dagang- siapa? Dagang Yang haram jangan. jangan Halal boleh. halal dan toyib. Toyib, iya. Ini restoran Balai Nyai ya? Balai Nyai kan? Baliknya ya, baliknya. Itu tagnya apa? Masakan apa? Masak jawaranya masakan Betawi. Jawaranya masakan Betawi ya. Jadi Keren juga. masakan tempo dulu. Iya, enak ya. Kalau suasana saya usul sih suasana kalau dikasih lagu-lagu Gambang Kromongnya Ida Royani sama siapa itu? Benyamin S. ya. Sayup-sayup gitu sambil makan itu pengunjung kan cakep ya. Cakep. Ada posternya dari Royani sama apa? Benyamin. Iya, iya, atau alat musik Gambang Kromong kali. Iya, iya, lagunya kompor beduk dah tuh ya. Iya. Ih, jangan kompor beduk nanti kebakaran nggak bisa masak nanti orang-orangnya. Artinya ininya apa? Sensasi imajinasi masa lalunya dapat tuh. Ada memang yang sengaja memang kita dorong. Tadi yang pertama ikan cere itu atau ikan wader itu udah langka kan di Tangerang ya. Iya. Itu dapat dari mana Itu sekarang? nuansa masa lalu. Dapatnya dari mana rahasia itu biasanya Wih, kan. rahasia. Terus ada lagi jantung pisang misalnya, ikan betik, betok ya kalau di ikan betok. Enak tadi saya makan jantung pisang ya. Iya jantung pisang. Enak Terus pakai tangan atau karena gratis enak tadi ya. kalau gratis tuh nggak menentukan rasa. Kadang-kadang kalau gratis itu malah kita resah kok saya dibayarin gitu ya gratis. Tapi memang saya yakin, saya kalau untuk cita Enak rasa tes itu saya udah yakin ya. Karena dimasak dengan orang-orang yang ikhlas saya tahu ya. Orang-orang yang ikhlas dan emak-emak dengan tradisi kampungnya gitu kan. Ya saya pikir saya kalau cita rasa sih saya yakin ya. Jadi yang masak orang-orang Betawi. Orang Betawi ya ibu-ibu sekitar kita berdayakan dan emak-emak gitu ya. Emak-emak ya emak-emak di dapur. Kelihatannya sih tesnya mantap, nggak kalah sama restoran-restoran luar ya. Insya Allah, insya Allah. Nggak ada kepikiran itu Pak Ibrahim di franchise kan gitu ya di Jakarta dulu gitu ya. Satu wilayah satu Balai Nyai kali Ya insya Allah sih seorang bisnis ya pengen, semua juga pengen ya. franchise karena udah standar kan makanan Betawi itu begini ya. Ya, Berapa item ya. Mantap tuh. mantep banget sih. Jangan nanya ke Bintaro aja. Iya, iya, iya. Bintaro sebagai head Gila office. ya yang teman saudara-saudara kita kan sebenarnya pelanggan kita juga justru bukan dari Bintaro sekitar ya kalau saya pikir ya. Karena dari Kebayoran, kemudian Cengkareng, kemudian ya. Maruya, Karawaci, jauh-jauh. Karena kayaknya dia mau menikmati bagaimana pada saat mereka di sawah gitu kan, ikan ini kan sawah nih. Oh. Mungkin beberapa orang emang kadang-kadang tua-tua ya. Mungkin mau Tapi merasakan bawa anaknya sama cucunya kan? bawa anaknya. Mungkin dia mau dapetin sensasi Iya, pada saat mereka gitu loh. dulu. rindu masa lalu ya. Di masa lalu dan kadang-kadang kalau di sawah tuh Pak ya, saya kan dulu nyawa ya. Kan penggarap biasanya kan sawah-sawah itu dikuasain sama cukong-cukong semua kan. Iya, dari dulu sampai sekarang. Saya garap tuh, biasanya tuh atasnya pematangnya saya kasih itu pohon timun. Tengah-tengah pohon padi, samping antara pematang dengan ini tengah ada air. Itu saya bisa buat siram pakai piring gitu kan, pakai piring saya siram gini. Siram gitu kan. Nah, biasa ikan-ikan udah ngumpul tuh. Kan agak kotor tuh ikannya, agak butek. Kita ambilin tuh, ada ikan cere, ada ikan meleman, gitu, ikan di situ ya? betik. Nah, mak saya tuh datang tuh ke sawah, bawa nasi hangat doang. Kita bakar sama sambal gitu kan, karena ada pohon cabai Ikan cere di itu? Iya. Nah, kita makan. Itu nasi satu bakul, ikan cerenya paling 3 biji nanti dimakan. Karena kenikmatannya. Nah, itu sebenarnya saya bangun usaha itu ya salah satunya sebenarnya ya saya sendiri saya pribadi bernostalgia untuk itu. Udah berapa lama Pak berdiri itu? 1 tahun Pak, 1 tahun. Tahun kayaknya lancar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Corona ini mulai buka lagi sekarang. Ya corona kita mulai buka walaupun ya kita sempat tutup ya 3 bulan ya. Tutup berarti tutup total ya. Tutup total. Sekarang udah buka ya? Mulai kapan? Saya udah kemarin? mulai buka bulan Juli ini. Juli awal ya. Juli awal saya buka lagi. Harga sih bersaing lah ya. Harga bukan cuma bersaing menurut saya ya. Menurut saya untuk ukuran cita rasa itu ya standar lah ya. Tapi pengunjungnya juga cukup Kalau variatif. makan di situ, habis makan di situ kira-kira jadi orang soleh nggak? Ya tergantung itu tergantung masing-masing. Kali. Gitu ya. Suasana Betawi kan kental dengan keislaman ya. Tradisinya nih. Iya iya. Ya. Saya rasa Mantap kan? kalau itu motivasi sayanya gitu loh. Saya pengen jadi orang soleh kayak Pak Yudi. Karena
jangan sampai perniagaan saya itu membuat kita jadi orang salah. Saya gitu pikir saya pengen jadi orang soleh juga. Iya, Gitu. Pengen kayak Pak Yudi lah jadi orang soleh. enggak, saya mau cita-cita, cuman dosanya masih banyak bener nih. Iya sama. Bukan hanya dosa yang banyak, utang banyak nih. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Makanya kita malu sih di depan kamera ya. Di on kamera ini saya nggak lihat, nggak baca. Ada kamera tuh ya. Jadi gimana Pak Ibrahim, terakhir apa semacam pandangan lah buat orang tua nih kalau milih sekolah bagaimana seharusnya, ini kan apalagi sekolah sekarang di rumah ya. Ini banyak orang tua pada darah tinggi sekarang nih. Ya. Kalau Bener-bener saya ya mungkin itu ya, karena kalau dari sisi kondisi sekarang bukan milih ya sebenarnya. Kondisi sekarang kan bukan pilihan, memang ya sudah kita dihadapkan pada satu pilihan, bukan, kalau pilihan kan lebih dari satu. Tapi kan, kondisi artinya orang memang harus online dan lain sebagainya dan seperti ini, itu kan berarti cuma satu pilihan. tapi Om MBS kan masuk nggak? Masuk, sudah Nggak masuk. pakai online kan? Nggak pakai Nah, online. itu bisa. Kenapa yang lain pada online? Ya mungkin dia AMBS juga melakukan. Kata saya nggak boleh kunjung Pak, cuma Ya, di tapi depan mereka- pintu aja. Ya, tapi mereka masuk kan? Ya, Di awalnya kan asrama seleksi juga, ya di asrama. Awalnya kan diseleksi juga Pak. Jadi diseleksi ketat, mereka kan periksa ini, tes kesehatan segala macam. Oh. Jadi protokol dia jalankan, setelah dikarantina di dalam. Kita pun orang tuanya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak boleh, kita cuma boleh di luar gitu kan, di pintu gerbang. Ini mau ngirim apa barusan? Mungkin sepatu, belum punya sepatu. Jadi taruh aja di taruh satpam. aja di satpam. Nggak bisa ketemu, Nggak nggak? bisa ketemu. Kapan boleh bisa ketemu kalau itu? Ya nanti kita, ya ini kan Karena COVID itu ya. karena COVID. Ntar ya. COVID. Karena Tapi COVID. mereka belajar nggak daring kan, nggak online kan? nggak online, nggak online. Langsung ya, tatap muka sama guru kan? Iya, langsung. Dan ada satu yang menarik Pak Yudi, menurut saya. Hari ini ya umat Islam ya, kita patut berbangga ya. Saya keliling beberapa pesantren buat anak-anak saya ya. Orang tuh berlomba-lomba masukin anak pesantren. Sekarang ininya trennya. Dan biayanya nggak murah loh Pak. Betul. Ada pesantren yang uang masuknya itu 80 juta. Uh, Bulanannya itu 5 juta Pak. Bulanannya bukan 5 juta, 8 juta bahkan. sebulan Boarding. banyak Dan amat itu duitnya. nanti berlomba-lomba. Ada ya saya nggak sebut sekolahnya ya. Saya keliling banyak pesantren ya di Tangerang, Banten. 80 juta. Iya maksudnya. Mahal amat. Makanya saya nggak sebut sekolahnya ya. Terus kalau saya jualan donat berapa ribu? Tapi ya, ini menarik ya. Orang berlomba-lomba. Yang pertama kayak faktor juga. Dan bukan faktor misalnya gue mau nitipin karena anak gue Badung, enggak. Seleksinya ketat banget Pak. Ketat berarti banget. Pak. peminatnya banyak. Waduh sekarang pesantren luar biasa, dan saya juga kadang-kadang sedih juga, saya agak gemeteran juga tuh. Sedih bangga gitu. Orang tua sekarang itu memang memilih pesantren bukan sebagai alternatif tapi sebagai utama. Pilihan Pilihan pokok utama, ya. pilihan pokok. Saya perhatiin begitu. Itu ini mungkin karena refleksi kecemasan terhadap kondisi masyarakat kita ya. Saya pikir Lingkungan yang kurang baik lah kira-kira itu Saya menurut pikir itu. orang tua tertentu untuk anaknya ke Iya, depan. betul. Kalau di pesantren kan terkondisikan ya, Iya. mungkin itu. Tapi masalahnya kan duitnya itu loh. Kalau yang nggak punya duit segitu banyak, mana bisa masuk pesantren? Jadi akhirnya kan, Ya, karena pesantren kan banyak ininya ya. Ada beberapa berapa kondisi ya. kalau SMP itu paling 200.000 sebulan, 100, ada yang 80.000 sebulan kan? Ada. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu ya punya daya saing yang baik sih saya pikir. Kan enak juga kalau kita punya presiden hafal Al-Qur'an kan. Wah mantap. Presiden hafal Al-Qur'an ya nih buat pemirsa nih. Kalau presiden kita hafal Al-Qur'an, kita bangganya luar biasa itu, Masya Allah. Kayak Erdogan tuh ya. Kayak Erdogan, subuh, wah udah kayak sholat Jumat. Kan kita pengen bener begitu. Pak Yudi pengen nggak begitu kira-kira? Udah Pak Ibrahim nyalon jadi presiden 2024. Presiden Balai Nyai. Tapi saya doain tuh bisa jadi franchise ya, balainya itu ya. Tinggal didaftarin kali ya. Insya Allah, Pak Yudi. Apa sih yang didaftarin kalau gitu? Saya belum Logo begitu ya? pelajarin ya. Saya belum begitu pelajarin ya, karena saya kan masih sebagai profesional juga di sebuah perusahaan swasta. Masya Allah. Jadi masih belum fokus, kita saya serahkan ke adik saya untuk pengelolaannya. Ya, moga-moga lah kita doakan ya Balai Nyai berkembang bagus sebagai unit bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan banyak ya. Amin, ya Rahman, amin. Didoakan Pak Ustadz Iya, insya Allah. Dan itu anak-anak Pak Syauqi ya. Muhammad Syauqi Ibrahim. Syauqi. Bagus namanya, kayak penyair besar Malaysia itu. Malaysia, Mesir ya. Mesir. Syauqi. Yang kedua, saya namanya Gaidah Halija Ibrahim. Wish.
Cewek ya? Cewek. Yang ketiga Muhammad Hatta Ibrahim. Buat Hatta wakil presiden. Ya saya suka wakil presiden itu. Terus yang keempat belum rencana? Yang keempat kalau perempuan ya pokoknya ada nama Ibrahimnya aja. Subhanallah. Oke, moga-moga pembincangan kita manfaat ya untuk penonton di 5 benua ya. Mudah-mudahan. Ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir bagi saya, ini kan lagi corona nih. Corona bagi kita semuanya adalah cobaan. Karena cukup lama. Tapi kalau saya di Balai Nyai, karena saya bisnisnya makanan, Balai Nyai adalah cobain. Jadi cobaan dengan cobain. Jadi cobain. Jadi kalau sudah nyobain, nah ceritain itu. Jadi ya. beda. Cobaan dengan cobain. Kalau cobain di Balai Nyai, kalau cobaan ya kita, ya beginilah kondisinya. Jalan apa tadi? Geraha Raya Gala Bulupat Geraha Raya. Bulupat Geraha Raya, tepatnya di Bundaran Fortun Geraha Raya ya. Dari Bintaro, ya sekitar Bintaro, dari ujung Bintaro, Del Aram Sutra dari Serpong deket dari tol. Ada IG-nya Ada IG-nya. Apa IG-nya? Balai Nyai. Iya. Ada Facebook Balai Nyai dan YouTube channel juga kita buat juga kayak Pak Yudi. Balai Nyai. Jadi Pak Ibrahim pemiliknya, the owner ya. Masya Allah. Makasih ya Pak, gratisannya tadi. Terima kasih ya. Moga-moga manfaat omongan kita. Insya Allah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, tidak. Gimana ya?